Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, terima kasih kepada semua teman-teman kelas yang telah mau atau berkenan untuk mendengarkan materi kita pada kali ini. Saya Fali Sunimadi bersama Sultan Faizul Qayyumah akan menyampaikan sedikit materi kita, yaitu materi pokok bahasan mata pelajaran Akidah Akhlak MTS kelas 8 semester 1. Materi inti kita yaitu ada sejarah, hakikat dan keistimewaan Al-Quran, mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, akhlak terpuji pada diri sendiri, akhlak tercelak pada diri sendiri, adab kepada orang tua dan guru, lalu kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Kita masuk pada sejarah dan hakikat dan keistimewaan Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus menyendiri di Gua Hira, sehingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW, karena hal ini dijelaskan oleh Al-Quran itu sendiri dalam firman-Nya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilan wa nazzalnahu muqsin 'alan nasi 'ala litaqra'ahu faraqnahu wa qur'ana. Artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Al-Isra ayat 106. Nah, setelah wahyu ini diterima, kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat yang mendengarnya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Di antara para sahabat yang ditunjuk untuk dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai pencatat wahyu yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Adapun periodisasi diturunkannya Al-Quran itu ada dua periode. Yang pertama, periode Makkiyah, yaitu ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, dan yang kedua ada periode Madinah, yaitu ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Masuk kepada hakikat diturunkannya Al-Quran. Hakikat diturunkannya Al-Quran ini ada beberapa poin. Yang pertama itu sebagai Alkitab, yaitu sebagai buku. Nama ini diambil dari firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lalu yang kedua, Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda. Maksudnya adalah Al-Quran menerangkan secara jelas makna yang benar dan yang salah. Hal ini
tercantum dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Lalu selanjutnya Al-Quran ini sebagai az-zikr, berarti peringatan. Al-Quran ini dikatakan az-zikr karena banyak ayat-ayat yang berisi peringatan kepada manusia. Nama ini diambil dari firman Allah surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. Lalu Al-Quran ini juga sebagai Al-Huda, yaitu petunjuk. Petunjuk Al-Quran dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi manusia. Lalu bisa dikatakan sebagai An-Nur, yaitu cahaya. Nah, Al-Quran ini dikatakan An-Nur karena petunjuk-petunjuknya adalah sebagai penerang hati manusia. Lalu yang terakhir, Al-Quran ini dikatakan sebagai Al-Bayyinah, yaitu keterangan. Al-Quran dikatakan Al-Bayyinah karena ayat-ayatnya berisi beberapa keterangan atau penjelasan bagi suatu masalah. Nama ini diambil dari firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 1 yang artinya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Lalu keistimewaan dari Al-Quran ini sendiri, yang pertama dari segi keasliannya. Selama 14 abad lebih kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik tulisan maupun isi kandungannya. Lalu dari segi isi kandungannya itu Al-Quran itu sendiri adalah salah satu kelebihannya dibandingkan dengan kitab suci yang lain adalah isi kandungannya lengkap, menjawab seluruh problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Dan dari segi susunan bahasanya, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Bahasa Arab dikenal memiliki kemampuan bersyair sejak zaman dahulu. Mereka sering mengadakan lomba di pasar Ukas. Meskipun demikian, tidak satupun penyair yang mampu menandingi bahasa Al-Quran. Setiap kali orang kafir Quraisy mengutus seorang pemuda yang ahli syair untuk berdialog dengan Rasulullah, pasti mengalami kegagalan. Bahkan mereka merasa kagum. Bahasa Al-Quran mempunyai nilai sastra yang sangat tinggi, sehingga tidak ada yang sanggup untuk menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Hanya dapat dirasakan oleh orang yang paham terhadap sastra Al-Quran. Kemudian dari sisi misi yang diemban, kitab-kitab suci Al-Quran ini berlaku sementara hanya untuk umat tertentu. Sebelum Al-Quran ini berlaku untuk sementara, lalu Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Oleh sebab itu, kitab suci sebelum Al-Quran dikatakan temporer dan lokal, sedangkan Al-Quran dikatakan abadi dan universal. Lanjut kepada mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya, yaitu ada dari mukjizat ini sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu yang melemahkan atau mengalahkan. Nah, menurut istilah mukjizat ini berarti suatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Lalu definisi yang dapat kita tarik kesimpulan bahwa ciri-ciri mukjizat adalah diturunkannya hanya kepada Nabi dan Rasul, merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia, diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan, bertujuan untuk memperlemah orang kafir
atau memecahkan masalah kaum muslimin. Dan mukjizat ini dibagi menjadi dua macam ya. Ada mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Nah, kalau mukjizat kauniyah itu adalah mukjizat yang tampak. Sedangkan mukjizat akliyah yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Lalu kejadian luar biasa lainnya ada karomah. Karomah ini adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat. Syarat-syarat terjadinya karomah yaitu orang yang mendapat karomah bukanlah seorang rasul atau nabi, tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan ataupun zikir khusus. Terjadi pada seorang hamba yang soleh, baik dia mengetahui terjadinya karomah tersebut ataupun tidak, bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapatkan karomah tersebut. Diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa kepadanya. Lalu ada ma'unah. Ma'unah ini sendiri adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi kesulitan. Ma'unah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah. Lalu yang terakhir ada irhas. Irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Irhas terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk kepada akhlak terpuji pada diri sendiri. Salah satu akhlak terpuji pada diri sendiri ini ada sifat tawakal. Tawakal ini mengandung arti bersandar atau berserah diri atau mewakilkan. Nah, menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya Muhasyafah Al-Qul menjelaskan arti tawakal, yaitu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menghadapi setiap kepentingan, bersandar kepadanya. Ketika menghadap kesukaran, teguh hati ketika ditimpa bencana, dengan jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Nah, dampak positif dari sifat tawakal. Yang pertama, akan bertambahnya iman seseorang kepada Allah. Lalu yang kedua, rukun terhadap sesama manusia. Yang ketiga, kuat menghadapi cobaan atau masalah. Yang keempat, merasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hati menjadi tenang dan tentram. Lalu setiap langkah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalil yang menjelaskan tentang sikap tawakal ini ada dalam surah Ibrahim ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Ada juga hadis yang menjelaskan tentang itu, yaitu hadis riwayat Ahmad, yang artinya tidaklah termasuk perbuatan tawakal orang yang sengaja menghanguskan dirinya dengan besi panas atau menjatuhkan dirinya dari tempat tinggi. Kita masuk kepada ikhtiar. Ikhtiar ini memiliki arti memilih atau bisa juga diartikan berusaha. Nah, dalam Quran surat An-Najm ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan.
Ada juga dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila sholat sudah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Lalu bentuk-bentuk dari ikhtiar, ya, yang pertama adalah belajar dengan giat untuk mencapai cita-cita, bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan, berusaha untuk menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit, tidak mudah menyerah, dan berusaha berolahraga jika ingin tubuh menjadi sehat. Lalu dampak positif dari bentuk ikhtiar ini adalah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan terhormat di hadapan sesama manusia sebagai akibat dari kesungguhan yang dimilikinya. Lalu dapat mengukur kemampuan dan hemat dalam membelanjakan rezeki dari Allah. Lalu merasa bangga karena dia mampu melaksanakan keinginannya dan puas karena kehidupannya menjadi lebih baik. Lalu dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Bentuk lain dari akhlak terpuji ini yaitu sabar. Sabar ini memiliki arti kuat menghadapi setiap penderitaan maupun segala sesuatu yang tidak disenangi dengan sikap ridho dan pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar termasuk salah satu amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam firman-Nya Quran surah Al-Luqman ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah terhadap musibah yang menimpa engkau. Dan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, bentuk-bentuk dari sikap sabar ini yaitu sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Kita ini menjalankan sabar dalam ketaatan ini maksudnya adalah kita menjalankan segala tugas dan kewajiban dengan penuh keikhlasan dan tidak mudah mengeluh atau menggerutu. Itu termasuk dalam sabar dalam ketaatan. Yang kedua adalah ada sabar saat menghadapi musibah. Nah, maksudnya adalah sabar saat menghadapi musibah, sabar dengan teguh hati atau tabah dalam menghadapi ujian atau cobaan yang menimpa kita. Yang terakhir ada sabar dari kemaksiatan. Maksudnya adalah rela untuk meninggalkan segala perbuatan maksiat dan tidak merasa iri ketika melihat orang lain melakukan kemaksiatan. Lalu ada dampak positif dari sikap sabar. Yang pertama sebagai ujian bagi keimanan seseorang. Yang kedua merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia teramat kecil di hadapannya. Yang ketiga membuka jalan bagi terciptanya kehidupan yang damai dan tentram. Yang keempat berpikir matang karena segala persoalan tidak dihadapi dengan amarah. Dan yang terakhir mendapatkan balasan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita masuk kepada syukur. Syukur ini memiliki arti syukur ini memiliki arti berterima kasih. Nah, menurut Profesor Quraisy Shihab, syukur ini yaitu menggunakan atau mengolah nikmat yang dilimpahkan Allah sesuai dengan yang dianugerahkan. Syukur ini
ada dalam perintah Allah di surat An-Nahl ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tidaklah dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjut kepada bentuk-bentuk dari sikap syukur, yaitu rajin bersedekah, kemudian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan kemudian berkata yang baik, lalu melakukan tadabbur alam, selalu berlapang dada, taat kepada Allah, mengurangi mengeluh, rajin mengeluarkan zakat. Lalu dampak positif dari sifat syukur ini sendiri adalah terjauhnya dari sifat rakus dan tamak. Orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah akan selalu bersyukur karena Allah akan menambah nikmat orang yang pandai bersyukur. Yang selanjutnya terhindar dari sifat kufur nikmat dan tidak sombong. Dan yang terakhir mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang terakhir adalah qanaah. Qanaah ini memiliki arti yaitu sikap yang ditunjukkan dengan senantiasa merasa cukup dengan segala sesuatu yang dimiliki dan menjauhi diri dari sifat ketidakpuasan atau selalu dalam kekurangan. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Bentuk-bentuk dari sifat qanaah. Yang pertama, merasa cukup dengan hasil yang diikhtiarkan, merasa cukup dengan harta pangan dan papan yang dimiliki, pandai mensyukuri nikmat atau rezeki yang dimiliki, selalu berpikir segala yang dimiliki adalah dari Allah dan kehendak Allah. Hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, tidak melebihi porsi pekerjaan di atas ibadah kepada Allah. Dan dampak positif dari sifat qanaah ini menumbuhkan rasa ikhlas atas keadaan yang ada, mendorong kedekatan kepada Allah sehingga jiwa semakin tentram, meningkatkan sifat sabar atas segala ketentuan Allah, mempertebal sifat tawakal kepada Allah, dan membentengi diri dari segala tipu daya yang bersifat duniawi. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara saya, Mas Sultan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak tercela pada diri sendiri, meliputi ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak. Ananiah dan dampak negatifnya. Ananiah disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita agar kita senantiasa tolong menolong antar sesama manusia. Ananiah adalah sifat sangat tercela dan membahayakan di dalam pergaulan di masyarakat. Ananiah termasuk penyakit hati apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur yang diiringi sifat iri dan dengki. Adapun bahaya yang ditimbulkan dari perilaku ananiah adalah yang pertama, yaitu menimbulkan kekecewaan orang lain. Yang kedua yaitu merusak hubungan persaudaraan. Yang ketiga yaitu memutuskan hubungan silaturahmi. Yang keempat, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu bab putus asa dan dampak negatifnya. Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan.
putus asa berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Penyebab seorang putus asa biasanya karena terjadinya kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita atau penghargaan sesuatu. Adapun dampak negatifnya putus asa sebagai berikut. Yang pertama yaitu merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir mengalami kegagalan lagi. Orang yang putus asa berarti kehilangan gairah dan semangat untuk mencapai sesuatu yang semula diharapkan. Setiap muslimin dan muslimat harus menghindari diri dari sifat putus asa. Cara untuk menghindari dari putus asa antara lain yang pertama yaitu merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Yang kedua yaitu selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu bab ghadab dan dampak negatifnya. Ghadab berarti marah. Ghadab termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Akibat buruk dari sikap marah antara lain yang pertama yaitu tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua yaitu tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. Yang ketiga yaitu jika sering terjadi dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Oleh karena itu, sifat ghadab merupakan sifat tercela, maka kita harus berusaha menghindarkan diri dari sifat tersebut. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa, mari kita harus menghindari sikap marah, merendam kemarahan dengan kesabaran. Hati yang sabar akan membawa seseorang untuk berpikir secara cermat dalam menghadapi suatu permasalahan. Bab selanjutnya yaitu tamak dan dampak negatifnya. Secara bahasa, tamak berarti rakus. Sedangkan menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat duniawi sehingga menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang haus yang hendak minum air laut. Semakin banyak ia meminum air laut, semakin bertambah rasa dahaganya. Maksudnya adalah bertambahnya harta tidak akan menghasilkan kepuasan hidup karena keberhasilan dalam mengumpulkan harta akan menimbulkan harapan untuk mendapatkan harta benda baru yang lebih banyak tanpa memperhitungkan mana yang halal dan mana yang haram. Perilaku orang yang tamak. Orang yang tamak senantiasa lapar dan dahaga akan kehidupan dunia. Makin banyak yang diperoleh dan menjadi miliknya, semakin rasa lapar dan dahaga untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Jadi mereka sebenarnya tidak dapat menikmati kebaikan dari apa yang dimiliki, tetapi sebaliknya menjadi satu beban hidup. Sifat tamak ini akan menjerumuskannya ke dalam bahaya riya serta akan mencabut kemanisan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ia akan menjadi hamba abdi kepada makhluk setelah Allah membebaskannya daripada perhambaan sesama makhluk. Baik, bab selanjutnya yaitu adab kepada orang tua.
Yang pertama yaitu mencintai dan sayang kepada orang tua. Yang B yaitu mentaati keduanya, menanggung dan menafkahi kedua orang tua, tetap memperhatikan orang tua walau sudah memiliki istri dan anak, tidak menyakiti perasaan keduanya dengan menjaga perasaan dan ucapan, dan berusaha menjadi anak yang ridhoi oleh kedua orang tua. Mendoakan kedua orang tua, tidak mencaci maki kedua orang tua, jangan mengungkit kebaikan yang telah kita berikan kepada kedua orang tua kita. Yang selanjutnya yaitu adab kepada guru. Yang pertama yaitu tidak mencari kesalahan dan kelemahannya. Yang B yaitu tidak menggibahnya. Yang C yaitu mendoakan semoga mendapatkan pahala atas ilmu yang telah diberikan atau diajarkan. Yang D yaitu mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan mendapat akhlak yang baik. Yang E yaitu menisbatkan ilmu yang diajarkannya. Selanjutnya yaitu kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam kita dapat meneladani sifat-sifat yang dimiliki beliau. Adapun beberapa sikap yang perlu kita teladani sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemberani dalam mengambil kebenaran. Yang kedua yaitu taat kepada Allah. Yang C yaitu ketekunan dalam belajar. Yang D yaitu sikap suka membela yang lemah. Yang E yaitu sabar dan berdakwah dalam berdakwah. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.